Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah yang sama-sama kita mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari rukun Islam yang 5 yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Bunyal Islam alal khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah wa atuz zakah wal haji baiti wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun atas 5. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan solat, menunaikan zakat, kemudian pergi haji ke tanah suci bagi yang mampu, kemudian melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan suatu ibadah kepada manusia selain ibadah tersebut akan membawa kebaikan bagi orang yang melaksanakannya. Begitu juga dengan puasa ini. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan dari puasa ini yaitu kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa takwa itu? Takwa itu artinya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ini sangat diperlukan sekali dalam kehidupan manusia. Karena dengan takwa inilah manusia akan sukses dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Karena dengan takwa inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seseorang, dan dengan takwa inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang dihadapinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang dia hadapi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa manusia yang ada di muka bumi ini yang tidak mempunyai permasalahan? Maka salah satu dari kita untuk menyelesaikan permasalahan adalah dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu puasa maupun perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala lainnya. Kalau puasa sudah saya sebutkan tadi,
Sedangkan perintah-perintah Allah yang lain, contohnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mendirikan solat. Untuk apa? Allah Subhanahu wa taala katakan, aqimus shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya ketika kita melaksanakan solat, maka kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Apa itu perbuatan keji dan mungkar? Perbuatan yang tidak disenangi baik orang lain maupun pada dasarnya diri kita. Kita juga tidak menyenangi hal semacam itu. Maka dengan solat, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan yang tidak kita senangi dan juga tidak disenangi oleh orang lain. Hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, melalui untayan hikmah ini, saya mengajak kepada kaum muslimin dan muslimah sekalian, mari kita tingkatkan kualitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi tujuan suatu ibadah tersebut tercapai sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah yang sama-sama kita mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan nanti, maka kita akan mengetahui apakah puasa kita tersebut menjadi amal yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bertakwa. Seandainya di dalam kehidupan kita ketika setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan tidak mencapai apa yang menjadi tujuan Allah, yaitu menjadi orang yang bertakwa, maka yakinlah bahwa ada hal-hal yang memang tidak menjadi suatu persyaratan untuk diterimanya suatu ibadah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk diterimanya satu ibadah itu, pertama kita harus beriktiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah kita lakukan. Beriktiba di sini kita harus mengikuti syariat Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita beribadah tidak mengikuti syariat Allah dan Rasulnya, maka tidak ada jaminan bahwa amal ibadah kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya tidak akan membekas atau menjadi tujuan suatu ibadah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tidak didasari agama yang aku bawa, maka tertolak. Artinya ketika Rasulullah mencontohkan bagaimana puasa yang benar, kemudian sholat yang benar, kemudian beribadah-ibadah lainnya yang benar, kita tidak mengikuti hal yang semacam itu, maka tidak ada jaminan bahwa amal tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran kepada kita untuk diterimanya suatu amalan tersebut harus mengikuti kedua pusaka yang ditinggalkan olehnya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabullaha wa sunatan nabi. Telah aku tinggalkan dua petunjuk yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian akan selamat dan tidak akan tersesat, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa kita di bulan Ramadan tahun ini membawa bekas atau menjadi tujuan kita, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita melaksanakan ibadah lain selain puasa, maka ibadah tersebut sesuai dengan tujuan utama dari ibadah tersebut. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau kita melaksanakan solat dengan benar, maka dia akan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar.
Untuk itu saya sebagai penyuluh agama Islam Kota Pontianak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal baik kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membentuk kita menjadi insan yang bertakwa. Akhirnya kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.